Halo teman-teman, di kehidupan sehari-hari tentunya kita harus memperhatikan kebersihan benda di sekitar kita, terutama benda yang sering kita pegang dan gunakan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, menjaga kebersihan menjadi salah satu kunci pencegahan penyebaran COVID-19. Maka hari ini kita akan mencoba membuat larutan disinfektan. Tapi sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu larutan disinfektan? Larutan disinfektan adalah larutan dengan bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme, misalnya pada bakteri, virus, dan jamur, kecuali spora bakteri, pada permukaan benda mati seperti lantai, perabotan, dan ruangan. Biasanya, larutan disinfektan terbuat dari natrium hipoklorit atau hidrogen peroksida ataupun alkohol yang dilarutkan dengan air. Sebelum menuju ke tutorial pembuatannya, perlu kita ketahui dulu nih beberapa syarat penggunaan larutan disinfektan. Yang pertama, larutan ini tidak disemprotkan ke anggota tubuh manusia karena dapat menyebabkan iritasi kulit. Yang kedua, larutan disinfektan hanya digunakan di dalam ruangan tertutup dengan sirkulasi udara yang cukup, karena panas udara dan sinar matahari dapat menyebabkan pembentukan gas yang berbahaya jika terhirup oleh manusia. Yang ketiga, gunakan masker dan sarung tangan ketika sedang melakukan penyemprotan. Yang keempat, pastikan tidak terdapat noda makanan maupun noda darah pada permukaan objek sebelum dilakukan penyemprotan. Yang terakhir, efektivitas larutan akan menurun setelah 24 jam, sehingga dianjurkan untuk membuat larutan dalam volume secukupnya ya, biar tidak merusak lingkungan ketika dibuang. Nah, teman-teman, larutan disinfektan ini bisa kita buat sendiri loh di rumah menggunakan alat dan bahan-bahan sederhana yang tentunya dapat dengan mudah kita temukan di sekitar kita. Alat yang digunakan yaitu botol semprot, sendok takar, corong, dan juga wadah air. Kemudian bahan yang digunakan yaitu cairan pemutih baju dengan kandungan natrium hipoklorit 5% atau hidrogen peroksida 5% dan air dingin. Untuk kandungan cairan pemutih baju, teman-teman bisa cek sendiri di bagian belakang kemasan ya. Dan yang tidak kalah penting yaitu alat perlindungan diri. Sebagai alat perlindungan diri, kita bisa gunakan celemek atau jas laboratorium jika teman-teman punya, kemudian kenakan masker dan juga sarung tangan karet. Untuk membuat larutan disinfektan yang pertama, yaitu dengan bahan natrium hipoklorit, kita akan menggunakan rasio 1:100 natrium hipoklorit 5% dengan air. Sehingga 1 ml natrium hipoklorit akan dilarutkan dalam air hingga volume mencapai 100 ml. Jika teman-teman ingin membuat larutan sebanyak 1 liter, maka dituangkan natrium hipoklorit 5% sebanyak 10 ml, lalu ditambahkan air hingga 1 liter. Dan begitu seterusnya, sesuai dengan rasio yang sudah saya sebutkan. Dalam video ini, digunakan 5 ml natrium hipoklorit 5% yang ditambah air hingga 500 ml. Setelah selesai menuangkan hingga volume yang diinginkan, jangan lupa untuk menggocok botolnya ya. Lalu tutup dengan rapat dan larutan siap untuk digunakan. Untuk membuat larutan disinfektan berbahan hidrogen peroksida, kita akan menggunakan rasio 0,3:2,5 hidrogen peroksida 5% dengan air. Sehingga, jika teman-teman ingin membuat larutan disinfektan dengan 100 ml air, hidrogen peroksida yang dibutuhkan sebanyak 12 ml. Begitu seterusnya sesuai dengan rasio yang sudah saya sebutkan.
Dalam video ini, digunakan 60 ml hidrogen peroksida 5% yang ditambah air hingga 500 ml. Setelah selesai, tutup botol dengan rapat, lalu larutan siap untuk digunakan. Nah, dalam penggunaannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih teman-teman. Yang pertama, bersihkan permukaan benda dengan tisu atau lap. Pastikan tidak ada noda sisa makanan maupun noda darah yang tertinggal seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang kedua, gunakan masker sebelum penyemprotan. Yang ketiga, semprotkan larutan ke benda yang ingin dibersihkan, lalu biarkan hingga mengering sendiri sekitar 30 menit. Sekian tutorial pembuatan larutan disinfektan. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan 5M ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan salam sehat.